talbisu iblis itu bisa terjadi kapanpun. Wal iblisu yalbas bilibasil ulama, itu sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Maka ketika ada seorang kiai yang tindak tanduknya, pemikirannya itu jauh dari sebagaimana nilai-nilai pesantren, itu tidak layak dikatakan kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita, Muhammad dan Husin, sebagai host di podcast kita yang tercinta, yaitu Maha Podcast, podcastnya ahli hadis. Dalam kesempatan kali ini kita sangat berbahagia karena kita telah kedatangan narasumber yang sangat kredibel, Dr. Anang Firdaus. Sehat Ustaz. Alhamdulillah, sehat Mas. Alhamdulillah. Saya sedikit menjelaskan CV dari beliau. Beliau sekarang menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi seperti UIN Syekh Fasil Kediri, dan juga bahkan beliau menjadi wakil mudir bidang akademik dalam Mat Ali kita, Mat Ali Hasyim Asy'ari. Beliau juga aktif dalam menulis beberapa buku, beberapa jurnal, bahkan menulis beberapa kitab seperti kitab Az-Zubdah Daniyah terkait Balaghatul Hadis, dan juga kitab Al-Qawaid Adabiyah wal Faid Adhabiyah yang menjelaskan tentang nilai-nilai adab dan nilai-nilai faedah yang ada dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Kyai Hasyim Asy'ari. Jadi narasumber kita ini sangat representatif untuk membahas tema kita pada hari ini, yaitu tema tentang isu feodalisme pesantren dalam konteks Hari Santri, seperti itu. Sebagaimana yang kita ketahui, Ustaz, akhir-akhir ini isu feodalisme di pesantren semakin mencuat kembali. Baik itu di berita, di TV, bahkan terutama di media sosial, mulai dari TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Semuanya sekarang ingin seakan-akan menganggap pesantren itu ada beberapa tindakan-tindakan yang dianggap feodal, dianggap perbudakan, dan lain sebagainya. Namun sebelum membahas hal tersebut, karena sekarang masih dalam hiruk pikuk Hari Santri mungkin, karena bertepatan dengan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kyai Hasyim Asy'ari selaku pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng ini, menurut Ustadz sebenarnya apa sih the hidden meaning atau makna yang seharusnya dipedomani dari Hari Santri, khususnya dalam konteks Mahasantri, seperti itu, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Saya melihat dari kacamata santri ya, bahwa pertama kita harus bersyukur dulu bahwa Hari Santri ini diperingati oleh orang se-Indonesia. Itu menjadi salah satu momentum kita mengenalkan pesantren, yang mana dulunya pesantren itu aksesnya kan dibatasi ya, dan untuk eksplorasi ilmu pengetahuan itu juga sangat dibatasi sekali. Nah, ketika resolusi jihad, atau lebih tepatnya mungkin fatwa jihad terlebih dahulu ya, itu lahir, dan kita memperingati Hari Santri dengan momentum itu, dengan momentum resolusi jihad, agaknya kita juga perlu mengetahui bahwa resolusi jihad itu adalah bukti kepekaan seorang santri kepada negeri ini. Bukti santri itu memiliki sensitivitas. Kaum pesantren itu juga peduli terhadap kebaikan negerinya, gitu. Tidak dalam maksud untuk cari sesuatu, tetapi memang ini benar-benar tulus untuk imtithal awamil hadatin, bahwa memang membela tanah air itu adalah perintah agama, gitu.
dan menyebarkan kebaikan dan kemaslahatan itu adalah spiritnya agama. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari dengan segenap santri-santrinya itu juga agaknya juga sudah paham bahwa membela tanah air ini adalah sesuatu keharusan bagi semua umat yang beragama, khususnya agama Islam ya. Dan Hari Santri ini juga memberikan kita perspektif bahwa santri itu harus juga memiliki kontribusi konkret terhadap negeri ini. Ketika negeri ini membutuhkan bantuan dari pesantren, maka santri pasti akan hadir. Dan Hari Santri ini menjadi salah satu spirit bahwa dan pembuktian tentunya kita pesantren ini juga tidak hanya mengaji saja kan gitu. Fokus utama tidak hanya soal keilmuan, tetapi fokus utamanya juga adalah bagaimana penerapan ilmu di dalam realitas secara konkret. Nah, perjuangan para syuhada dari kalangan ulama ini menjadi salah satu bukti bahwa agama Islam ini bukanlah agama yang hanya berada di atas sajadah, tetapi juga menuntut untuk kita berada di medan peperangan jika dibutuhkan. Dan Kiai Hasyim itu juga memberikan ilat mengapa kita harus cinta kepada dan membela negara ini dan memperjuangkan negara ini sampai merdeka, karena kata beliau tidak ada di belahan dunia manapun Islam ini bisa berkembang, Muslimnya ini juga bisa mulia jika tetap berada di negara yang terjajah. Jadi agama ini tidak akan bisa berkembang. Sehingga jika mau Islam berkembang, maka merdekakan dulu negaranya. Dan spirit itu juga dituangkan oleh Ki Hasyim di dalam khutbah-khutbah beliau, salah satunya di iftitah ya, khutbah iftitah Muktamar NU. Dan saya kira ini menjadi momentum yang baik sekali untuk kita bisa meresapi kembali spirit resolusi jihad sebagaimana ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Oh, jadi kalau kita setangkap saya dari penjelasan sampean, berarti dulu santri itu sangat taat kepada para kiainya, hingga ketika disuruh berperang sekalipun mereka akan taat, dan taat mereka itu bukan karena dipaksa seperti saat ini, cuman emang murni karena ketaatan mereka kepada nilai-nilai agama. Oh jelas, jadi memang pesantren ini memiliki nilai-nilainya sendiri ya. Dan nilai-nilai yang tumbuh di pesantren itu tentu berakar kuat kepada teks-teks keagamaan. Dan juga berakar kuat kepada pendapat-pendapat ulama otoritatif gitu. Sehingga sangat wajar jika santri itu patuh kepada kiainya. Dan ini bukan soal feodal atau tidak ya, karena memang pesantren ini dia memiliki worldview sendiri, sedangkan feodalisme juga memiliki pengertiannya sendiri. Gitu. Jangankan hari ini, hari dulu itu juga seperti itu, Mas. Ketika seorang santri yang ngawulo mengabdikan diri kepada kiai itu ditangkap oleh orang-orang sosialis. Ketundukan santri kepada kiainya itu dilihat oleh orang-orang sosialis. Sehingga ketika tahun 48 dan juga 65 terulang, orang-orang PKI ini merasa tidak senang dengan pesantren itu, salah satunya karena pesantren ini memiliki tradisi itu. Tradisi yang dilihat dalam tanda kutip mengekang kebebasan, menghancurkan kesetaraan, dan dilihat sebagai tempat perbudakan, dan terlihat seperti pelestari feodalisme itu sendiri.
Padahal lagi-lagi pesantren itu bukanlah seperti apa yang mereka lihat gitu. Makanya saya bilang pesantren ini tempat perjuangan, tempat nidal. Maka hanya kacamata buram saja yang melihat pesantren sebagai feodal. Mengapa? Karena sejatinya pesantren ini adalah nidal, nidhal, li'a'la'i kalimatillah. Tetapi karena kacamatanya buram, itu tulisan nidal itu terbaca feodal. Kira-kira begitu. Berarti framing negatif dan tindakan negatif pada pesantren ini bukan yang terjadi sekarang saja, Ustaz. Jadi sudah dari dulu hal ini Oh terjadi. iya, iya. Iya. Mengenai beberapa budaya yang seperti mencium atau mencium tangan kiai atau memberi amplop kepada kiai yang mana itu dianggap sebagai eksploitasi ekonomi para santri dan mirisnya ketika kiai kaya dianggap suka dunia, ketika kiai miskin dianggap sebagai kolot dan lain sebagainya. Nah, ketika kiai diberi amplop, maka ini seakan-akan kiai dianggap mengeksploitasi ekonomi para santrinya. Nah, apakah seperti ini tindakan budaya-budaya yang hanya ada di pesantren, khususnya di Indonesia ini? Ini apakah sebenarnya sudah masuk atau tidak dalam dalam term feudalisme ini, Ustaz? Ya, pertama kita harus memisahkan dulu antara pesantren dan feodal ya. Karena feodal itu hubungan yang terjadi, hubungan yang terjalin antar dua pihak itu kan adalah hubungan antara relasi penguasa dengan yang dikuasai gitu. Relasi pemegang kebijakan politik terhadap rakyatnya gitu. Dan ketika seorang raja itu memiliki banyak tanah gitu, tuan tanah, lalu sebagian tanah kekuasaannya itu diberikan kepada para bangsawan, maka rakyat yang tinggal di tanah tersebut, yang hidup berpijak pada tanah itu pasti akan dikuasai, berada dalam penguasaan tuan tanah gitu. Sehingga urusan-urusan mereka itu pasti dikontrol oleh tuan tanah ini. Sehingga motif utama dari feodal yang saya tangkap itu bukan apa-apa kecuali kekuasaan, kecuali uang, kecuali hal-hal yang material. Nah, apakah motif itu ada di pesantren? Jika ada, feodal. Tapi jika tidak ada, ya berarti bukan. Maka kita lihat saja sekarang. Santri tinggal di pesantren. Pesantrennya milik seorang kiai gitu. Polanya sebenarnya sama. Jadi ketika santri ini bermukim di pondok pesantren dan pesantren itu memiliki penguasa yaitu pengasuh pondok pesantren, maka semua aturan pasti harus mengikuti pengasuh. Dari sisi ini kita bisa anggap feodal ya. Tetapi coba kita lihat motifnya yang lebih dalam gitu. Motif terkait dengan kepatuhan terhadap kiai, penghormatan terhadap kiai itu bukanlah relasi antara kiai santri, bukan seperti relasi penguasa dan yang dikuasai, penguasa dan rakyat gitu. Ketika kiai itu memiliki kekuasaan ya, maka itu sekali lagi sebenarnya adalah kebaikan yang hendak direalisasikan oleh kiainya. Coba misalnya, ada nggak ketika santri ini sowan ke kiai, atau ketika santri ini tidak mampu untuk bayar syahriyah atau SPP-nya pesantren gitu. Apakah keamanannya si santri ini akan terenggut? Kan tidak kan. Justru kiai ini mengayomi. Ketika ada santri yang kurang mampu,
pasti akan Jadi, dibantu. Ketika uang makan hanya sekian, tetapi menunya itu yang diterima itu lebih dari harga yang ia bayarkan, berarti kan di situ kiai juga mensubsidi. Dan banyak sekali pesantren-pesantren modelnya seperti itu. Jadi jika pesantren itu feodal, maka tidak akan ada pesantren gratis. oh benar ya. Tidak ada. Jika pesantren itu feodal, maka kiai itu pasti semuanya kaya raya. Jadi bukannya untung malah rugi sebenarnya Ustaz, Oh secara iya, ekonomi ya. iya benar. Kiai-kiai zaman dulu itu terlihat kaya karena atas usaha ya, Oh, atas usaha, bukan 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 menjadikan santri sebagai sapi perah kan gitu. Kiai Hasyim Asy'ari itu masya Allah lah, usahanya banyak sekali sehingga misalnya Kiai Saifuddin Zuhri itu mencatat Kiai Hasyim pernah bisnis pembesaran kuda, pembesaran sapi, bisnis ikan nila, belum lagi sawahnya. Lalu ada jual beli kuda dan lain-lain. Artinya lini bisnisnya Ki Hasyim itu banyak sekali. Maka wajar jika beliau ini kaya dan kayanya itu bukan karena SPP-nya santri bukan. Wong ada ketika ada santri misalnya Kiai Maki Maksum ya, itu mau nyantri ke Tebu Ireng, tidak punya modal, disuruh ikut oleh Kiai Hasyim. Yes, kamu sini aja, nanti makannya ikut dalam wingking. Dijamin. Jika pesantren itu feodal, nggak mungkin ada cerita-cerita seperti itu. Itu kan zaman dulu, kalau zaman sekarang gimana? Zaman sekarang ini juga agaknya masih kita bisa melihat ya di beberapa pesantren. Bukan berarti feodal sama sekali tidak ada pesantren, tidak. Karena pesantren ini kan macam-macam ya, iya. macam-macam dengan pengasuhnya juga macam-macam sekali. Nah, ketika pesantren ini menjadi sebuah institusi kepatuhan, sama seperti gerakan tarekat, tidak ada seorang penganut tarekat itu yang nggak patuh kepada mursyid, nggak ada, nggak ada. Sebagaimana tidak ada santri yang membangkang kepada kiainya itu nggak ada. Sehingga absolutisme kepatuhan kiai ini menjadi sesuatu yang rawan untuk disalahgunakan di tangan orang yang tidak tepat gitu. Maka kita bisa lihat ya dari kacamata sosiologi ya, betapa kiai persinggungan antara pesantren dan politik gitulah. Seringkali orang-orang politik mendulang suara, suara kiai. ya kan? Mendulang suara, PDKT-nya kemana? Ke Kiai. pesantren, ke kiai, ke mursyid tarekat. Karena itu menjadi kekuatan yang luar biasa gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya Al-Ghazali itu juga sudah memperingatkan kepada kita bahwa talbisu iblis itu bisa terjadi kapanpun. Wal iblisu yalbas bilibasil ulama, itu sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Maka ketika ada seorang kiai yang tindak tanduknya, pemikirannya itu jauh dari sebagaimana nilai-nilai pesantren, itu tidak layak dikatakan kiai. Dan ketika ada pesantren yang juga tidak melestarikan nilai-nilai kepesantrenan, yang menjunjung tinggi keilmuan, itu juga akan jauh dari definisi pesantren itu sendiri. Oleh karena itu banyak sekali nilai-nilai dan cerita teladan lah dari santri, dari pesantren, dari kiai itu yang bisa kita suguhkan kepada masyarakat umum ya, untuk mengenalkan pesantren itu seperti apa. Jangan hanya melihat pesantren itu pada kulitnya saja. Maka kemarin itu saya dimintai tulisan oleh seorang kawan,
untuk mengenalkan pesantren di tengah isu-isu miring, feudalisme dan lain-lain itu, saya kasih judul begini, menggambarkan melihat kehidupan pesantren dari pecahan kulitnya. Mereka yang hanya melihat pesantren dari sebatas kulit, itu tidak akan bisa menyelami, tidak akan bisa mengetahui isi dalamnya. Nah, ketika mereka pecah kulitnya pesantren, dan di situ menganga 0,5 senti saja, maka orang-orang pasti akan mengetahui, oh ternyata di dalam telur itu ada kehidupan. Di dalam telur itu ada kehidupan yang didesain untuk segera muncul ke permukaan. Sehingga pesantren ini menjadi salah satu momen untuk kita mengenalkan pesantren, dan lagi-lagi tidak semua pesantren itu kan seperti itu gitu. Ada banyak sekali pesantren-pesantren itu yang diciptakan untuk mendulang uang memang. Karena memang pesantren ini akan melibatkan banyak orang di dalamnya dan menjadikan sebagai sarana, kekuatan sarana yang luar biasa untuk menghasilkan uang gitu. Oleh karena itu Kiai Hasyim sendiri sudah mengingatkan bahwa untuk mencari guru itu harus selektif, harus tahu track record-nya, harus tahu background keilmuannya gitu. Jangan mengambil ilmu kepada seseorang kecuali engkau telah melihat adab dan etika yang luhur dari kiai tersebut gitu. Maka adab di atas ilmu itu juga menjadi spirit yang perlu untuk kita jadikan indikator gitu, pedoman gitu. Jangan sampai kita mengambil guru tetapi dia tidak mencerminkan akhlak-akhlak ulama gitu. Tapi kan agama Islam ini juga memberikan posisi dan kedudukan strategis bagi kiai gitu, bagi orang alim. Dan agama ini juga menjustifikasi orang alim itu pasti memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Bukankah itu akan menjadi rawan untuk terjadinya egoisme kiai gitu. Tidak mau mendengar, tidak mau ditegur, tidak mau dikasih masukan. Bukankah nanti seperti itu? Maka Ki Hasyim itu sebenarnya sudah bilang ya, fadlul ilmi wa ahli, keutamaan ilmu dan para ahli ilmu itu bisa bisa direngkuh, bisa didapatkan khusus illa lil ulama al-amilina bi ilmihim. Hanya kiai-kiai atau ulama-ulama yang menerapkan dan mengamalkan ilmunya yang akan mendapatkan fadl dan fasilitas istimewa dan derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang poin terakhir itu mungkin menarik Ustaz ya, karena ada sisi egoisme beberapa kiai. Karena emang saya lihat di beberapa postingan netizen, sebagaimana ungkapan beberapa orang, netizen maha benar. Jadi poin yang diserang oleh para netizen di sosmed itu, pesantren itu membungkam kebebasan santri berpendapat. Seakan-akan di pesantren itu tidak boleh berkritik. Sudah didoktrin sami'na wa ta'na. Santri kiai bilang A harus A, kiai bilang B harus B. Bahkan mungkin di kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari itu ada ungkapan santri di depan gurunya kal mayit baina yadil wasil. Seperti mayit di depan orang yang mandikannya. Ini kan seakan-akan pokok apa yang dikatakan kiainya harus dituruti. Seakan-akan mengindikasikan anti kritik. Apakah benar sih pesantren
seperti ini. Ya, saya tambah ya. Saya tambahin. Santri itu harus sabar kepada kiai. Kata Kiai Hasyim, ayyatasobbar bijafwati syekh. Ya kan? Yatasobbar itu tidak sama dengan yasbir. Oke ya. Yatasobbar itu ada upaya yang apa ya? Ada upaya untuk menyabar-nyabarkan diri di hadapan kiai. Jika kiai nempeleng, kiai marahin, kiai sabar. Tapi ingat ya, yang tadi itu kal mayit ayat sobar sam'an wa ta'atan itu khusus pada kiai yang benar-benar yang al-amilina bi ilmihim minal abrori wal atqiya gitu. Minal muttaqin al abrori wal muttaqin. Itu secara letterlek tidak saya tambah-tambahin, ada di Adabul Alim wal Muta'alim. Sehingga kepatuhan kiai itu mutlak jika kiainya berada di jalan kenabian gitu. Ala darbil Hashimi. Al-Hashimi an-Nabi al-Hashimi. Tetapi kalau kiainya itu jauh dari perangai-perangai kenabian, maka bari kita harusnya juga bisa kita juga harus bisa melepas keberadaan kita dari barang bayang-bayang kiai tersebut. Jangan-jangan nanti dimanfaatkan gitu. Oleh karena itu kita juga harus bermawas diri lah ya. Ketika pesantren ini menjadi sorotan utama, tentu sebagaimana hal yang mendapatkan perhatian, ada sisi-sisi yang menjadi keuntungan, tetapi ada juga sisi-sisi yang berpotensi untuk menjadi untuk memberikan nilai kerugian bagi pesantren. Maka sebenarnya egoisme dan otoritatif, sikap-sikap yang otoritatif di dalam pesantren itu cobalah kita telisik lagi, kita lihat lagi gitu. Kalau ada ustadz yang seperti itu, ya ajak aja bicara. Saya beberapa kali nulis betapa Kiai Hasyim itu Masya Allah lah. Boleh nggak seorang santri itu berbeda pendapat dengan kiainya? Boleh misalnya. Boleh. Di satu kondisi mungkin tidak boleh, mungkin gitu. Kalau muridnya sekelas Imam Syafi'i boleh. Kalau harus patuh kepada kiainya tidak akan lahir mazhab Syafi'i. Kalau tidak ada, kalau absolutisme kepatuhan kepada kiai, tidak akan ada mazhab Syafi'iyah, Hambaliyah. Mengapa? Karena mereka itu juga berguru kepada imamul mazhab yang lain. Dan Kiai Hasyim itu ketika berpolemik dalam tanda kutip, berargumentasi gitu, silang pendapat dengan Kiai Fakih Mas Kumambang, itu kan juga Masya Allah lah. Ceritanya Gus Dur itu semua santri akhirnya dikumpulkan, lalu diberikan penjelasan oleh Kiai Hasyim. Pendapatku ini, pendapatnya Kiai Fakih ini. Silakan baca. Sampean mau milih atau ikut pendapat yang lain, pendapat yang mana saja silahkan. Itu Kiai Hasyim menegaskan itu. Tidak memaksa pendapatnya. Tidak memaksa, kamu santriku kudu melu. Enggak. Tapi ingat, nah ini yang saya dengar dari Yatain itu, tapi ingat, selama saya masih hidup, jangan masang kentongan di Masjid Tebuireng. Kan itu polemiknya tentang beduk dan kentongan. Dan itu kan bukan masalah kiai, bukan masalah polemik ini, tetapi Kiai Hasyim mengendikan seperti itu sebagai apa? Sebagai pengelola, sebagai pemilik. Ojo ngecat omahku kuning, ya kan sah-sah saja kan. Ojo masang kembang nang omahku kan sah-sah saja. Berhak juga, berhak karena memang tuan rumahnya. Tetapi
kebebasan yang diberikan Kiai Hasyim kepada santrinya untuk memilih pendapat yang mana, itu saya kira luar biasa. Dan ketika Kiai Hasyim itu juga bahsul masail di dalam muktamar NU, kan dulu muktamar NU kan pasti ada bahsul masailnya. Lalu ditetapkan, tiba-tiba di bawahnya itu ada NB. Jika ada yang memandang salah atau kurang tepat putusan ini, silahkan memberikan hujjah dan ilat hukum dan juga makro yang sebanding, lalu bisa diserahkan ke saya. Intinya itu ya, tapi kalau secara redaktif saya lupa ya, tetapi intinya itu. Artinya Kiai Hasyim itu ketika putusan sudah bulat, sudah diketok, bila mana ada dalil yang lebih kuat, silakan ke saya, nanti saya revisi. Itu kan luar biasa itu. Itu kan luar biasa menurut saya. Dan Kiai Hasyim ini juga sosok kiai yang sudah paripurna lah. Tetapi paripurna masalah ilmu di dalam diri Kiai Hasyim ini ditunjukkan dengan apa? Dengan fleksibilitas kepada santrinya untuk bisa memilih sendiri pendapat mana yang akan ia ambil gitu. Jadi ketika kiai disorot, sebenarnya ini juga menjadi peluang kita, tetapi kita juga harus menjadi dewasa. Sebagaimana kita sebagai kaum pesantren dengan permasalahan ini juga akan membuat kita lebih dewasa gitu ya. Bagaimana cara berpikir dan bagaimana cara bertindak. Saya kira isu ini juga bagai pedang bermata dua ya. Di kalangan pesantren pun kan ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang membela mati-matian, tapi juga ada yang membenarkan. Gitu. Yang membela mati-matian itu pasti punya kiai yang sesuai dengan trayek kenabian. Akhlaknya luar biasa. Tetapi ketika ada orang pesantren yang membenarkan, bener ya, harus diusut, harus dikoreksi gitu. Maka orang tersebut pasti pernah melihat keganjilan-keganjilan yang ada di dalam pesantren. Oleh karena itu pesantren ini siapa yang mau mengaudit? Yang menjamin mutu akhlakiyah pesantren itu siapa? Kan nggak ada. Tidak ada yang mengontrol, lembaga khusus yang mengontrol. Sehingga hemat saya, ya justru kita-kita ini, masing-masing insan yang hidup di pesantren ini yang mengontrol gitu. Mengontrol ketika ada suatu hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi dan para ulama pendahulu, maka harus dibenarkan. Dan kita sebagai santri gitu ya, mahasantri. Itu juga perlu kiranya untuk mengedukasi ke adik-adik kelas kita gitu. Kita mengenalkan bagaimana, ya Allah, Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi itu menulis di dalam syarah Majmu' Syarah Muhadzab ya, Majmu' Syarah Muhadzab itu adab-adab tentang kiai para ulama. Ada yang bilang begini, seorang santrinya Imam Syafi'i, kuntu asfahu warakatan amamal asy-Syafi'i rifqan, dengan lemah lembut, safhatan rafiqan. Kenapa katanya haibatan lah? Karena memang Imam Syafi'i ini haibahnya luar biasa, sehingga itu membuat sang santri ini ngelempit, ya Allah, buka satu safhah kitabnya saja itu secara hati-hati supaya tidak sampai mengganggu Imam Syafi'i. Karena apa? Haibatan. Ini menjadi dan belum lagi banyak sekali teladan-teladan lah
betapa Imam Syafi'i kita tahu luar biasa. Dan kehebatan Imam Syafi'i juga disadari oleh Imam Malik. Makanya ketika beberapa kali berhalangan, Imam Malik kan mendelegasikan Imam Syafi'i untuk mengajar kan. Suatu saat ada anak Imam Malik yang lewat di depan halaqahnya Imam Syafi'i. Apa yang dilakukan? Menghentikan darasnya, memberikan penghormatan kepada anak Imam Malik, setelah selesai melanjutkan darasnya. Itu adalah kepingan adab dan hikmah yang saya kira sudah menjadi barang langka di zaman sekarang. Dan nanti apakah cerita-cerita seperti itu akan justru malah menjadikan Gus ini malah jumawa gitu. Wah, repot lagi nih. Kita lihat Kiai Idris dengan Kiai Karim ya, Kiai Abdul Karim Hashim dengan Yesobari. Itu ditulis oleh teman-teman di buku Sastrawan yang Terlupakan, biografi Kiai Abdul Karim Hashim. Suatu saat Kiai Sobari ini hendak pergi ke Tebuireng mengajar. Karena mungkin lewatnya dari arah barat ya, akhirnya melewati kediaman Kiai Karim. Kiai Sobari yang santrinya Kiai Hashim Asy'ari ketika melewati dalam anaknya Kiai Karim Hashim ini melihat di teras rumah Kiai Karim sedang berbincang dengan Gus Mahmad Baidawi. Tahu anak gurunya itu sedang ngobrol di depan rumahnya, Kiai Sobari yang awalnya menaiki sepeda ontel, refleks berhenti turun, nuntun sepeda. Melihat pemandangan itu, Kiai Karim terus sontak gitu. Kiai Sobari nuntun sepeda, langsung berlari mengejar Kiai Sobari. Pun Yai, jenengan anu aja, naik sepeda saja gitu, nggak usah dituntun. Mboten Gus kalau tuntun mawon. Nek ngonten saya saja yang nuntun, kata Kiai Karim Hashim. Merasa bahwa Kiai Sobari ini adalah gurunya. Kalau saja yang nuntun. Tidak, wis rebutan hingga akhirnya sampai di ujung jalan besar ya, jalan utama. Akhirnya Kiai Sobari menaiki kembali sepedanya. Jadi poin di sini itu antara murid seorang kiai dengan anak seorang kiai, yang mana anak seorang kiai ini murid dari muridnya ayahnya sendiri, itu tidak berebut untuk dihormati, malah berebut untuk menghormati. Ini menjadi kata kunci penting bagi kita bahwa derajat yang tinggi dan penghormatan itu semuanya berasas kepada ilmu dan akhlak yang mulia tentunya ya. Dan ada ungkapan yang menarik gitu, bahwa tidak dianggap seseorang itu berilmu jika tidak sampai dia mengamalkan ilmunya. Ini menjadi notis ya buat kita bahwa ilmu itu tidak hanya di dalam ucapan, tidak hanya dalam diskusi-diskusi saja. Tidak hanya ada di dalam ruang interaksi berpendapat, tetapi ilmu itu juga harus diimplementasikan ke dalam tindakan real berupa adab dan akhlak yang mulia. Dari titik ini saya sangat setuju dengan Kiai Kikin ya. Kita sekarang itu tidak butuh mau'idhah hasanah. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah uswatun hasanah. Kira-kira gitulah. Mungkin untuk closing statement Ustaz ya. Sebagaimana yang sampean jelaskan tadi, bahwasanya mencuatnya isu feodalisme di pesantren di tengah-tengah hari santri ini bisa jadi kesempatan kita untuk mengenalkan bagaimana sih dunia pesantren kepada orang di luar.
Nah, di tengah, tapi samping itu ada tantangan bahwa mereka ini mengatakan, memberikan fitnah-fitnah itu merasa dirinya tidak berawal dari ruang kosong, tapi melihat pada beberapa mungkin kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum, ya tanda kutip kiai, oknum ustadz dan lain sebagainya, atau kekerasan fisik dan lain sebagainya yang dilakukan oleh oknum-oknum yang di pesantren. Ini menurut jenengan Ustaz, ini bagaimana kita mengenalkan pesantren di tengah isu-isu feudalisme ini kepada orang yang di luar? Ya, saya kira yang perlu kita lakukan ini adalah dua arah ya, arah keluar dan arah ke dalam gitu. Arah keluar, kita perlu untuk menarasikan pesantren dengan segala nilai-nilai luhurnya. Bagaimana relasi kiai dan santri itu dibangun di atas keilmuan. Dan ilmu itu akan selalu berada di bawah adab dan etika. Untuk yang di dalam, harusnya kita juga mengoreksi diri. Jangan sampai kita memiliki rasa superioritas karena telah diberikan rekognisi oleh kitab-kitab turas ya, bahwa alim ini harus guru ini harus dimuliakan, murid ini harus kayak gini. Jangan sampai itu menumbuhkan Privilege ya. Iya, merasa kita punya privilege, kita memiliki superioritas di dalam relasi kiai dan santri ini. Maka sebenarnya penghormatan itu bukan kita sebagai atasan, tetapi penghormatan itu lahir karena kiai memiliki ilmu. Gitu. Allah Subhanahu Wa Taala itu menyuruh, memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam karena apa? Karena Adam memiliki ilmu. Wa 'allama Adamal asma kullaha. Tetapi ketika malaikat dites nggak bisa, ya udah kamu sujudlah. Sujud sebagai simbol penghormatan ya, bukan sebagai simbol penghambaan. Tapi kan sujud di dalam Al-Quran nggak hanya antara Adam dan malaikat. Nabi Yusuf itu juga ayah Nabi Yakub dan saudara-saudara Yusuf itu juga sujud ketika mengetahui oh ini toh Yusuf, akhirnya sujud. Saya semalam itu membuka kitab Ar-Razi, tafsir Ar-Razi, dan Ar-Razi ini mengutip pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa sujud di situ bukan sujud Yakub kepada Yusuf, tetapi sujud syukur. Sujud syukur. Betapa keluarganya yang sekian lama terpisah akhirnya disatukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nalar Ar-Razi terkait dengan sujud ini juga tidak menerima ketika dibilang Yakub ini sujud ke Yusuf, karena secara predikat, secara strata dan secara status itu kalah di mana-mana. Sehingga tidaklah mungkin Yakub ini meskipun tidak menjabat, meskipun tidak berkecukupan hidupnya, tidak lantas membuatnya dia harus sujud kepada Yusuf yang menjadi Kemenkyu saat itu. Kan enggak gitu. Sehingga lagi-lagi sujud makhluk atas makhluk ini adalah sujud penghormatan. Dan di zaman Nabi Muhammad pun sujud berupa penghormatan ini kan tidak berlaku ya. Sujud ini sudah diganti dengan salaman, cium tangan, dan berkata lembut di hadapan sang guru. Mungkin sudah cukup, Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Izin untuk menyimpulkan sedikit saja. Jadi dari beberapa penyampaian yang telah disampaikan Dr. Adang ini dapat kita ambil garis merah, benang merah bahwa di tengah-tengah
Hari Santri dan mencuatnya isu feudalisme pesantren ini, kita harus memahami dan menjadikan pedoman makna atau hidden meaning dari Hari Santri ini, bahwa santri bukan hanya seorang yang mempelajari ilmu agama, tapi juga harus mengamalkan ilmu agama bahkan ketika dia sedang diperintahkan kiainya untuk melakukan jihad, seperti itu. Di samping itu, ketaatan kita kepada para kiai, para ustadz, dan beberapa orang yang memiliki otoritatif di pesantren itu bukan karena secara mutlak, tapi didasarkan harus ketika mereka berada dalam paralel dengan jalur kenabian, jalur nubuah. Ketika emang para kiai atau beberapa ustadz itu telah melenceng dari jalur nubuah ini, maka kita perlu untuk mengingatkannya secara halus, seperti itu. Sehingga beberapa isu yang mencuat karena ada pesantren itu anti kritik atau pesantren itu feodal, itu hanyalah sebagai yang katakan Ustadz, itu hanyalah persepsi yang dipandang dari kacamata yang buram sebenarnya. Ya, mungkin seperti ini podcast kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Ya, saya sebagai host Muhammad Danusin mengatakan maaf ketika ada banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.